warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayyuhat talabah wa ya ayyatuhat talibat bi ma'hadil islah al-islami. Fi hadzal lail ana sa'ulqi lakum an-nasaih wal irsyadat wal wasoya an ayyami al musamahah mundu yaumil jumu'ah ba'dal ghad. Nah, jadi ini malam ini kita beri irsyadat, tausiah, nasoir, irsyadat itu bimbingan, nasoih, nasihat, wasoya, wasiat tentang penggunaan waktu yang kata orang waktu liburan. Nah, anak-anak di sini, anak-anak di pondok ini harus tahu membedakan arti liburan itu apa. Jadi harus ngerti. Sebagai pelajar muslim yang ada di pondok Al-Islah harus ngerti ini. Nah, ternyata bahasa Arabnya liburan itu ada 3, yaitu utlah, ijazah, musamahah. Utlah itu artinya kosong, waktun atil tok, itu kosong. Nah, pada umumnya kata-kata libur di Indonesia ini kosong itu. Dalam bahasa Arab liburan itu juga disebut yaumul ijazah. Ijazah itu artinya apa? Boleh, min ajaza ya yujizu ijazatan. Jadi kalau ijazah pakai bahasa Indonesia, ijazahmu SMP ada enggak? Nah, ijazah di situ bahasa Arabnya bukan ijazah tapi syahadah. Ya, syahadah. Anak-anak sini sudah punya ijazah SD semuanya? Ijazahnya asli atau palsu? Asli. Jangan sampai ijazah palsu. Palsu itu fals. Palsu, falsun, iftilas itu memalsukan. Nah, jadi kalau ijazah bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya bukan ijazah tapi syahadah. Nah, ini bahasa Arab itu sering begitu dengan bahasa Indonesia. Selain ijazah juga musamahah. Jadi utlah, ijazah, musamahah. Musamahah itu artinya diizinkan, diperluas, diizinkan. Nah, itu musamahah. Ismahuli huna artinya izinkanlah saya, ismahuli an atakallam amamakum al-an, ismahuli izinkan saya. Nah, kata musamahah. Jadi nah, kita sebagai pelajar muslim di pondok sini, ini tidak seluruh sekolahan ini di mana-mana, di rumahmu, di sekolahan tetanggamu itu kalau
besok liburan itu hari ini memberi gurunya atau kepala sekolahnya memberi apa? Memberi nasihat liburan, nggak ada. Juga mungkin tidak seluruh pondok. Hanya pondok yang semacam ini, semacam Gontor itu yang selalu memberi nasihat liburan supaya jangan keliru menggunakan waktu ijazah tadi itu, waktu liburan itu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa? Free day. Free itu artinya bebas. Bahasa Inggrisnya bebas. Free day itu hari bebas. Tapi juga holiday. Tapi kalau holy, L-nya pakai A. Kalau ini holiday itu liburan itu pakai I. Kalau pakai Y itu artinya suci. Holiday, hari yang suci. Nah, tapi kalau pakai I, pakai Y. Free day, holiday. Itu orang Inggris mengatakan anak-anak ini karena terbiasa bahasa Arab, bahasa Inggris, semuanya harus ngerti itu. Free day, holiday, mutlah, ijazah, musamahah itu perlu ngerti. Nah, bagi kita anak-anak harus menggunakan waktu liburan itu dengan baik. Waktu liburan itu bukan waktu kosong, bukan. Tapi apa? Pindah pekerjaan. Pindah tempat, pindah pekerjaan. Mungkin pekerjaannya masih sama, hanya pindah tempat. Nah, kalau orang duduk saja itu, kalau duduk lama-lama kesel. Akhirnya apa? Istirahat, perlu istirahat dari duduk. Apa istirahatnya? Mungkin berdiri, mungkin tidur. Kalau orang tidur saja itu enggak istirahat, itu sakit. Nah, istirahatnya orang tidur apa? Duduk, berdiri. Kalau orang duduk saja istirahatnya berjalan. Nah, itu istirahatnya orang berjalan, berhenti, duduk. Nah, gitu. Nah, jadi ada pekerjaan, jangan sampai kosong, nganggur. Jadi, nah, anak-anak ini punya pekerjaan. Anak-anak usia sekarang ini antara 12 sampai 17 tahun, tingkat SLTP, SLTA, ini punya kewajiban, punya tugas. Apa tugasnya? Belajar. At-ta'allum, ad-dirasah, at-ta'allum, learning. Learn itu pekerjaannya anak-anak. Nah, menurut kita bagi anak-anak yang di pondok sini nanti kalau pulang ke rumah, ayu yaum tarji'unal bait, yaumul jumu'ah, itu bukan kemudian di sana nanti tidur saja di rumah, bukan meninggalkan sholat, bukan meninggalkan makan, tetap makan nanti anak-anak. Makannya juga libur. Enggak, makan enggak libur. Puasanya juga masih tetap waktu puasa. Jadi nanti kalau di rumah, di sini puasa, nanti di rumah juga puasa. Nah, anak-anak di pondok ini sudah dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang bagus untuk hidupmu sehari-hari. Ya, kebiasaan hidup di pondok.
Jadi nanti anak-anak tetap belajar di rumah, tetap membaca. Hanya saja bacaannya itu mungkin tidak bacaan yang ada di kelas, tapi tetap membaca. Kalau bisa anak-anak membaca apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat sekitarmu. Ya. Apa yang dibutuhkan? Umpamanya masyarakat sekitarmu. Bahkan kalau bisa anak-anak pondok di sini ini kalau ke rumah nanti sudah bisa ngimami traweh. Nah, lebih-lebih anak setingkat aliyah. Nah, itu dulu pernah ada anak dari Jawa Tengah, itu dulu pernah SMP-nya di SMP negeri di Jawa Tengah sana. Masuk aliyah sini. Masuk aliyah sini baru waktu itu setengah tahun libur. Pas kebetulan setengah tahunnya itu liburnya itu puasa. Waktu baru 1 semester saja pulang diminta ngimami sholat raweh bisa. Masya Allah, orang-orang di sekitarnya kaget semuanya. Ya Allah, ini mondok di mana ini, baru setengah semester, 1 semester. Dulu itu sepertinya ngajinya ya biasa saja, sekarang ngajinya kok bagus sekali, sudah siap ngimami. Nah ini anak-anak di sini juga begitu. Setengah tahun ini sudah anak-anak kemarin sudah harus berubah ngajinya itu, yang kemarin ngajinya itu dalam bahasa hadis itu ya tak itu apa, gelagep-gelagepan, no? Alif lam mim dalikal kitabu. Wah, begitu. Nah, menurut hadis rawahu Bukhari, al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dalam Al-Quran itu akan nanti bersama dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang bagus-bagus. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fil qiraah lahu ajroni. Orang yang membaca Al-Quran tapi rajin meskipun yatata'ta, meskipun gelagep-gelagep, dia tetap mendapat pahala 2. Oh, itu hadis itu. Nah, anak-anak ini setelah di sini setengah tahun ini supaya ngajinya juga lebih baik. Lebih-lebih kalau ada anak kelas, lebih-lebih ada anak di sini anak kelas 2 katanya, kelas 2 SMP itu. Kemarin saya baca salah dalam banyak surat Al-Munafikun, surat At-Taghabun, tahu-tahu dibenarkan oleh anak kelas 2 SMP. Nah, ini anak ini hebat ini, ya. Nah, kalau bisa seperti itu. Kalau bisa seperti itu. Nah, yang lain-lain lebih-lebih anak lihat azan. Azannya juga kalau azan diminta untuk azan di rumah juga siap. Jangan sampai keliru azannya. Membaca asyhadu jangan hanya itu panjang, asyhadu. Jangan panjang-panjang. Asyhadu, jangan asyhadu. Hayya 'alas shalah. Jangan sampai hayya 'alas shalah. Jangan sampai hayya 'alal falah. Jangan sampai hayya 'alal falah. Beda antara, nah ini anak-anak di pondok itu bahasa Arab harus ngerti. Apa ya hayya 'alal falah itu apa artinya? Kalau falah itu harus tahu. Kalau falah itu artinya petani. Petani bahasa Inggrisnya farmer. Hayya 'alal falah,
let's to farmer, let's to become farmer. Nah, Al-Falah itu hari-hari ini kuliah subuh saya tentang Al-Falah wan Najah. Nah, itu supaya dimengerti itu. Nah, ini nanti kalau di rumah begitu. Jadi jangan ada waktu kosong. Nah, di pondok ini sudah dibiasakan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, orang muslim mukmin yang muflih, yang menang, yang sukses, yang benar itu adalah anil laghwi mu'ridun, menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Lebih-lebih perbuatan itu berbahaya untuk dirinya. Perbuatan yang tidak berguna itu diantaranya apa? Nganggur-nganggur, duduk-duduk di depan rumah, duduk-duduk di pinggir jalan, menghitung jumlahnya mobil yang lewat tadi berapa ya, nggak ada gunanya menghitung mobil. Duduk-duduk jalan, nanti kalau ada orang lewat terganggu, itu mengganggu orang yang lewat. Nah, itu berdosa menurut hadis, itu nggak boleh itu kita mengganggu orang yang lewat. Nah, kebiasaan hidup di pondok supaya terus dijalankan mulai pagi. Anak-anak di sini bangunnya rata-rata jam berapa? Kalau subuh itu jam 4.26. Kalau di Desa Sendang ini jam 4.20. Kalau di Muhammadiyah itu jam 4.26, 27, 28 itu. Beda 8 menit. Nah, anak-anak di sini sudah bangun semuanya sebelum jam 4 itu. Sudah bangun, lebih-lebih waktu puasa karena untuk sahur. Nah, tidak waktu puasa pun anak-anak nanti di rumah jangan seperti orang kalau kamu di rumah dulu sebelum mondok, bangunnya setelah subuh, dibangunkan oleh orang tuanya. Ini supaya kebalikannya, ayahnya, ibunya supaya dibangunkan sebelum subuh. Bapak, ibu bangun, saya sudah bangun tadi setengah jam lalu, saya sudah sholat 11 rakaat. Hebat kalau kamu itu bisa begitu. Orang tuamu kalau kamu bangun sebelum jam 4 dan sholat, orang tuamu akan jempol. Kamu itu jempol, jipol itu ya jempol. Kalau bisa begitu. Nah, itu kalau kamu laksanakan mulai dari sekarang sampai nanti terus, kamu akan menjadi orang hebat. Kalau sholat tahajudmu itu nanti terus kamu laksanakan, kamu akan menjadi orang hebat yang di luar dugaan. Nah, hebat kebaikannya. Nah, ini. Kemudian kalau bisa usahakan sholat subuh di langgar terdekat atau di masjid terdekat terus. Nanti orang tuamu akan hebat ya, anak saya ini setelah mondok di Al-Islah sekarang itu begini. Pakaiannya juga demikian, pakaiannya seperti di pondok, rapi, jangan sampai seenaknya saja, sarungannya, pakai bajunya nggak karu-karuan, selalu rapi.
Nah, nanti di rumah nanti orang akan heran. Dulu banyak orang tua dulu waktu muridnya di sini masih sedikit dulu, banyak orang tua yang kemudian mondokkan anaknya ke sini, termasuk kamu itu karena apa? Tertarik kepada tetangganya, anak tetangganya yang mondok di sini waktu libur 1 semester ini, tetangga saya anaknya itu kok setelah di Al-Islah kok bagus ya, sholatnya, pakaiannya selalu rapi, nggak seenaknya saja, kemudian sopan santunnya, maka mereka memondokkan anaknya ke sini. Sampai tahun kemarin itu ada seorang ibu dari Malang sana, anaknya masih kelas 5 SD, orang tuanya itu meneliti bagaimana hidup di pondok itu. Kemudian ke sini 1 hari 1 malam nginap di sini. Yang dikagumi apa? Jamaahnya sholat 5 waktu anak-anak ini. Waktu jamaah kamar-kamar sepi semuanya di masjid. Waktu itu setelah mau pulang, seorang ibu tadi ke tempat saya, Pak, saya mau mendaftarkan anak saya, Pak, di sini, di pondok sini. Ya silakan, ada tempat pendaftaran, saya gitu. Itu ada tempat pendaftaran. Tidak sekarang, Pak. Loh, kapan? Anak saya masih kelas 5. Loh, anak kelas masih kelas 5, orang tuanya sudah tertarik karena kebiasaan di pondok ini. Nah, ini supaya dibiasakan. Jangan seperti yang dulu sebelum mondok. Nah, ini. Begitu juga nanti anak-anak kalau setelah selesai sholat subuh di masjid, di sekitarnya pulang baca Al-Quran, atau kalau sudah agak siang sedikit itu bawa sapu, rumahnya disapu, jadi nyapu rumahnya. Kalau biasanya ibumu yang nyapu, sekarang kamu. Orang tuamu juga pasti hebat anak saya ini sekarang, karena kamu sudah terbiasa nyapu di kamar, nanti di rumah juga begitu, nanti di rumah terbiasa nyapu. Nah, siangnya mungkin baca-baca, selain baca Al-Quran, baca apa saja yang akan bermanfaat untuk hidupmu. Saya itu ingat dulu itu, kalau libur begitu itu, saya itu bawa buku dari pondok itu, saya baca di rumah. Kalau ada buku tentang sejarah pahlawan-pahlawan dulu, tentang sejarah Diponegoro, tentang sejarah Bung Karno, tentang sejarah Sudirman, tentang sejarah Hasan al-Banna, tentang sejarah Ibnul Qayyim, dan seterusnya, sejarah ulama-ulama. Nah, nanti kalau sudah dewasa, bagus sekali anak-anak itu membaca sendiri umpamanya. Kenapa di pondok ini atau sebagian besar kalau mamanya imamnya itu tidak baca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras sebelum Al-Fatihah umpamanya. Nah, itu umpamanya belum ada yang menerangkan, guru di sini itu supaya baca sendiri, supaya tahu, supaya tahu kenapa itu. Nah, saya itu juga, tapi baru saja saya tidak Bismillahirrahmanirrahim, ya saya baca pelan itu. Tahun 2000, tahun 1999 saya haji, atau tahun 1999, 98 saya haji itu di Mekah, Masjid Madinah, itu imamnya semuanya enggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu di pusatnya Islam. Nah, waktu itu di sini orang Muhammadiyah pun masih pakai Bismillah semuanya, tapi di sana sudah tidak pakai. Sejak kapan?
menurut cerita para ulama sejak zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga ada hadisnya, tidak pernah mendengar sahabat itu dari sahabatnya Yazid itu tidak pernah mendengar Rasulullah itu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah itu. Nah meskipun ada Imam Syafi'i itu pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi imam yang lain, Imam Hanafi, Hambali, Maliki enggak. Nah, itu umpamanya. Silahkan baca seperti itu. Kenapa pakai Bismillahirrahmanirrahim? Oh itu mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Nah begitu. Nah ini nanti hal-hal semacam itu bagus sekali anak-anak waktu libur itu dibaca. Saya dulu juga demikian, pahlawan-pahlawan itu saya baca semuanya. Jadi saya tahu sejarahnya pahlawan-pahlawan itu. Saya tahu sejarahnya kenapa Presiden Soeharto menjadi presiden. Karena bisa menghancurkan PKI di Indonesia. Nah, ini dan seterusnya. Sejarahnya Bung Karno, waktu Bung Karno masih tingkat SMA di Surabaya, kemudian sekolah di ITB Bandung, kemudian dibuang oleh Belanda sampai ke Sumatera sana, di Sumatera sana kawin dan seterusnya. Nah ini bagus kalau anak-anak itu nanti waktunya meskipun bukan pelajaran di pondok, bukan pelajaran di kelas. Saya juga demikian. Dulu biasanya kalau pelajaran-pelajaran mahfudhot itu banyak yang rusak. Waktu di rumah, waktu liburan di rumah saya ganti menjadi tulisan yang bagus. Orang tua saya sampai kaget. Ini pelajaran apa ini? Orang tua saya sampai gitu. Ini mahfudhot Bu. Mahfudhot itu apa ya? Begini ini di bahasa Arab dihafalkan kayak gitu. Nah itu peribahasa Arab yang dihafalkan. Ini nanti di rumah itu seperti begitu. Zuhur, istirahat kapan istirahatkan, silahkan. Waktu istirahat siang, sebelum zuhur tidur, setelah zuhur juga tidur juga boleh. Nah kalau kamu diminta oleh ayah ibumu untuk membantu apa saja yang kamu bisa kerjakan. Kalau di ayahmu, orang tuamu berdagang, diminta untuk ikut dagang, untuk jual beli silahkan. Diminta untuk kalau ayah ibumu bertani, diminta untuk bertani silahkan. Nah ini nanti di rumah itu kamu betul-betul menjadi manusia yang istimewa setelah di pondok ini. Nah inilah yang saya harapkan itu. Kemudian nanti kalau kamu di rumah berteman, teman sekelasmu dulu atau kakak kelas atau adik kelas, tetangga-tetanggamu dulu waktu masih di SD, masih di ibtidaiyah, masih di sanawiyah umpamanya, teman-temanmu cari, jangan terbiasa dengan teman yang nakal. Carilah temanmu yang baik. Di sini dulu ada anak yang pulang begitu, liburan begitu, tahu-tahu berteman dengan teman-temannya yang nakal. Akhirnya apa? Di rumah main-main sepeda motor, terus ke sana kemari ndak karu-karuan. Sampai akhirnya waktu masuk kembali ke pondok dia nggak kembali. Karena apa? Masih dengan teman-temannya yang nakal itu. Sampai orang tuanya ke sini, maaf Pak. Orang tuanya nangis-nangis karena anaknya nggak mau kembali karena berteman dengan teman-temannya yang nakal. Waktu di sini itu baik, setelah di rumah berteman dengan anak temannya yang nakal.
yang nggak sembahyang, akhirnya ikut-ikut nggak sembahyang. Kalau ada temanmu di rumah yang nggak sembahyang, berteman, ajak, mari, ayo kita sembahyang. Nah gitu, jangan ikut-ikut nggak sembahyang. Kalau ada temanmu yang waktu puasa begini nggak puasa, jangan ikut-ikut nggak puasa. Ajak temanmu berpuasa. Kita ini orang Islam, wajib berpuasa dan seterusnya. Nah, di pondok ini sudah hampir setiap malam diajari faidah berpuasa, kegunaan berpuasa. Nanti di rumah juga demikian. Ya, jangan berteman dengan teman-teman yang nakal. Carilah teman-teman yang baik. Tandanya teman-teman yang baik itu yang bagaimana? Tandanya itu yang rajin ke masjid, rajin membaca, rajin sholat, itu tandanya baik. Rajin membantu orang tuanya, taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya. Nah, jadi harus sopan. Nah, anak-anak di sini juga demikian pakaiannya. Nanti kalau kamu keluar, kalau mungkin ada temanmu keluar itu enggak pakai pakaian, hanya pakai celana pendek, lebih-lebih kalau enggak pakai celana pendek, masya Allah. Lebih-lebih anak putri hanya pakai celana pendek, banyak itu anak-anak putri di luar yang bukan Islam, bukan Muslim, itu yang pakai celana pendek itu banyak. Itu orang-orang Kristen itu biasa, itu anak putri pakai celana pendek itu. Kalau kamu suatu saat pergi ke bandara mau naik pesawat, itu nanti akan lihat banyak itu orang-orang anak-anak putri pakai celana pendek itu. Anak-anak putri pakai celana pendek. Ada pendeknya pendek, ada yang pendeknya panjang. Nah, itu karena nggak ngerti Islam. Nah, di pondok ini lebih-lebih pakai jilbab. Jangankan pakai jilbab, pakai celana saja. Kalau pakai celana panjang, pakai celana yang nyapret. Nyapret itu besarnya celana sama dengan dagingnya itu. Jadi apa enggak sakit itu. Oh, anak-anak putri tertawa karena ngerti, ya. Mesti sakit itu. Kenapa enggak yang lebar saja? Yang lebar itu enak, tapi yang nyapret itu sakit itu. Kenapa gitu? Sakit-sakit kok dilaksanakan itu. Nah, anak-anak kapan pakai kaos? Kaos yang rapi. Nanti kalau anak-anak di rumah, kalau kebetulan ini untuk anak putra, kalau anak putri ya selalu pakai. Kalau mamanya kebetulan tidak pakai baju, mamanya anak-anak di rumah, begitu ada tamu, kalau pas ada tamu, waalaikumsalam, langsung ke dalam dulu, pakai pakaian baju dulu, jangan langsung salaman dengan telanjang, jangan. Langsung ke dalam, ganti baju, baru maaf saya tadi ganti baju. Nah gitu, rapi. Kalau ada tamu, harus pakaianmu itu harus rapi. Kalau pakai kaos yang sopan. Kalau pakai baju yang sopan, yang baik. Nah ini. Begitu juga kalau kamu ke rumah temanmu. Kalau kamu ke rumah temanmu juga demikian. Jangan seenaknya saja pakai pakaian. Temanmu akan heran. Ini teman saya ini setelah mondok di Al-Islah ini bukan main. Rapinya pakaiannya, kalau ke masjid, kalau ada reuni di sekolahan. Kalau ada reuni di sekolahan itu juga pakaiannya selalu rapi. Teman saya ini sekarang pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris.
Saya nggak mondok di rumah saja nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Inggris itu nggak ngerti sama sekali. Oh ini teman saya ini setelah di pondok Al-Islah kok pinter bahasa Arab, bahasa Inggris. Sampai ada anak dari daerah timur sana, orang tuanya yang cerita. Waktu reuni begitu, waktu liburan begini, biasanya reuni itu hanya waktu setelah Idul Fitri biasanya. Teman-teman anak-anakmu itu teman-teman sekelas reuni di sekolahannya. Reuni. Nah, biasanya anak sini itu yang ditampilkan apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris. Biasanya. Wah, itu sampai ada adiknya masih kelas 4 SD itu, orang tuanya yang cerita pada saya itu. Kak, kamu kok tadi kok saya lihat kok pinter bahasa Arab, bahasa Inggris. Belajar di mana, Kak? Di Pondok Al-Islah. Oh ya, kalau saya begitu saya juga ingin ke sana nanti. Oh, begitu. Nah, ini kebiasaan di pondok ini supaya begitu. Kalau ada reuni, prinsip-prinsip hidup di pondok mentaati syariat-syariat Islam tetap dijalani. Menjadi orang mukmin, muslim, muhsin, muttaqin. Menjadi orang yang muslim, menjalankan syarat-syarat rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, ihsan, berbuat sebaik-baiknya, muttaqin, berbuat lebih baik lahir batin, bertakwa. Nah, itu sampai anak-anak nanti bisa menjadi contoh. Ini anak yang baru, lebih-lebih anak lama. Sudah setiap tahun akan liburan begini sudah menerima nasihat seperti ini. Saya itu ingin sekali sering mendengar begitu itu dari orang tuamu, Pak, anak saya ini setelah di sini alhamdulillah semuanya baik, semuanya mulai dari bangun tidurnya, kebiasaan sehari-harinya, mulai bantu orang tuanya, pakaiannya, sholatnya, ngajinya, sekarang lebih baik semuanya, Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kerasan, Pak, di sini. Kalau enggak kerasan orang tuamu nangis. Banyak ini anak-anak yang enggak kerasan itu orang tuanya ke rumah saya nangis-nangis itu. Nah, saya ingin selalu mendengar. Ini selalu saya sampaikan supaya ini dilaksanakan. Bukan untuk saya menyombongkan diri, membanggakan, bukan. Tapi ini satu persatu supaya dilaksanakan. Nah, yaitu dari dosen Setikes Surabaya. Waktu ada anak alumni sini kawin, dari daerah Gresik sana, yang perempuan, yang laki-laki juga alumni sini dari daerah Lamongan Selatan sana, kawin. Kemudian yang nyambut pamannya itu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya. Nah, ini alhamdulillah waktu itu saya diminta untuk menjadi nasihat perkawinan. Alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Yai Dawam sekarang. Saya sudah mendengar nama Pak Yai Dawam sudah lama. Dari mana? Saya belum lihat wajahnya, belum pernah. Tapi saya sudah mendengar namanya. Dari mana? Dari mahasiswa saya yang sekolah kuliah di Setikes. Mahasiswa yang sekolah Setikes itu anak baru masuk, anak ini kok hebat, istilahnya dia hebat. Hebat apanya? Akhlaknya, pakaiannya. Kalau teman-temannya itu seenaknya saja, pakaian kuliah pakai sandal jepit, ada yang pakai kaos sudah karuan. Nah, ini anak ini selalu rapi, pakai sepatu, selalu rajin pakai sepatu. Begitu juga kalau sholat duhur, teman-temannya juga seenaknya saja. Tapi ini selalu sholat jamaah di masjid kampus, selalu. Setelah itu saya tanya lagi, ternyata dia juga, saya mendengar dia bisa
bisa bahasa Arab, ternyata bisa bahasa Inggris, ternyata pengetahuan umumnya cukup. Kalau anak dari aliyah biasa mungkin pengetahuan umumnya agak kurang-kurang sedikit, tapi ini pengetahuan umumnya cukup, sama dengan anak dari SMA. Kalau anak dari SMA nggak ngerti agama sama sekali, nah ini agamanya bisa, umumnya bisa. Kamu ini alumni mana? Alumni Aliyah Al-Islah. Oh, alumni Aliyah Al-Islah. Tahun depannya ada yang hebat lagi katanya, seperti itu lagi. Kamu ini kok hebat? Apanya? Akhlaknya, pakaiannya, kemampuan ilmunya, bisa sopan santunnya juga bagus, lain dengan yang lain-lain. Kamu alumni mana? Alumni Aliyah Al-Islah lagi. Nah begitu. Ini saya ingin terus mendengar selamanya seperti itu. Meskipun juga mungkin banyak yang merasa seperti itu, tapi tidak disampaikan. Nah 2 tahun yang lalu waktu ada pergantian pengurus OPI di sini, waktu itu datang dari Kepala Kantor Departemen Agama Lamongan, bagian kependidikan dan kepesantrenan. Dia itu kagum ada pegawai KUA baru, katanya anak putri juga. Ada anak pegawai, katanya dia kok hebat anak ini dibanding dengan pegawai-pegawai yang lain. Apa? Disiplin, pakaiannya, masuknya juga selalu disiplin. Ternyata dia juga diminta bekerja ini apa-apa siap dan bisa. Kemampuan ilmunya cukup, ilmu agama, ilmu umum bisa, disiplin, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bisa. Kamu ini alumni mana? Alumni Al-Islah. Sampai heran itu Kepala Kantor Departemen. Ini gimana ya Al-Islah ini mendidiknya, kok sampai ada anak yang hebat jadi pegawai seperti ini. Ini supaya dilaksanakan one by one, satu persatu supaya melaksanakan ini. Sampai datang ke sini, gimana caranya mendidik ini? Kok sampai ada pegawai baru yang hebat seperti ini? Yang lain-lain ya seenaknya saja. Nah itu kemudian datang ke sini. Tahu-tahu waktu pergantian pengurus pelajar OPI itu rapi semuanya, putra, yang putri, rapi semuanya. Kemudian pengurus baru, pengurus lama, pidatonya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah ini yang dimana-mana nggak ada, yang dimana-mana nggak ada. Ini pidatonya pengurus lama, pengurus baru pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, pengumumannya juga pakai bahasa. Nah ini yang menjadikan istimewa, menjadikan hebat. Ini supaya dilanjutkan anak-anak ini. Jangan seenaknya saja. Ini banyak itu orang tuamu itu kalau datang ke sini hari Jumat atau Sabtu atau Ahad itu mendengar pengumuman pakai bahasa Arab, bahasa Inggris di OPI itu senangnya bukan main. Alhamdulillah. Sampai ada seorang pegawai bank dulu datang ke sini, ke rumah saya itu, datang mendengar ada pengumuman pakai bahasa Inggris begitu. Loh, ini kok seperti di Amerika ya? Seperti di Amerika. Karena dia katanya pernah ke Amerika. Kok seperti di Amerika? Oh, seperti di Amerika. Nah ini prinsip-prinsip hidup di pondok supaya terus dipegang. Nah anak-anak di pondok selama 1 tahun ini setiap pagi mendengarkan kuliah subuh saya yang menuju kepada menjadi orang-orang yang solih solihah, menjadi orang yang alim alimah berilmu, menjadi orang yang nafi'ah bermanfaat, menjadi orang yang najih najihah
sukses berhasil menjadi orang yang mutaqaddim mutaqaddimah. Nah ini setiap pagi teman-temanmu yang di rumah nggak pernah mendengar itu, tapi di sini anak terus mendengar itu. Sampai ada anak yang sudah alumni sini di Mesir itu dulu pernah nelpon saya. Waktu itu masih belum ada HP. Pak, yang saya sekarang di Mesir kuliah di Al-Azhar, yang selalu terngiang-ngiang adalah kuliah subuh. Kuliah subuh itu saya catat, yang saya teringat terus saya laksanakan seumur hidup saya kalau bisa. Nah gitu. Nah ini anak-anak harus bersyukur. Di pondok ada jiwa-jiwa kepondokan. Kalau teman-temanmu mungkin nggak merasakan jiwa kepondokan itu, nggak mengalami jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, tidak bermewah-mewahan. Jadi kalau makan, kalau berpakaian, jangan bermewah-mewahan. Makan apa adanya. Jangan minta yang berlebih-lebihan nanti kalau di rumah, karena makannya kamu di sini biasa saja. Yang nggak usah minta, Bu, saya minta makanan yang enak, bukan enak saja tapi enak. Kalau bahasa Arabnya enak itu ladzi jiddan, enak sekali. Kalau bahasa Jawa enak. Kalau bahasa Inggris apa itu? Very nice. Very nice, very nice. Enggak ada bahasa Arab luwadzid juwiduan. Nah, maaf. Very nice. Nah, maaf. Nah, ini bahasa Jawa itu keistimewaannya itu. Di bahasa-bahasa lain enggak ada, tapi bahasa Jawa ada. Kalau syadid itu sangat, jiddan itu ditambah u. Jadi enak, enak. Panjang, puanjang. Nah, nanti di rumah harus lebih baik daripada sebelum mondok. Ini yang saya harapkan anak-anak ini nanti di pondok itu seperti di rumah itu seperti itu. Jadi nanti dijaga, jangan sampai nanti kalau sudah tiba saatnya kembali, jangan karena berteman dengan teman yang nakal sehingga tidak kerasan. Supaya rindu, saya ingin hidup di pondok, hidup yang sederhana, hidup yang aktif, temannya banyak. Di pondok itu ada latihan kepemimpinan yang hebat. Kalau di rumah teman-temanmu hanya sedikit. Tapi kalau di sini kamu begitu bangun dari sudah memimpin. Ketua kamar, bagian OP, seluruhnya sudah latihan memimpin. Yang dipimpin tidak hanya 10, 5 anak, tapi ratusan jumlahnya. Nah, ribuan yang ini sudah latihan begitu anak-anak sudah. Yang dipimpin tidak hanya teman satu desa, tapi dari mana-mana. Dari mana-mana. Kebiasaan bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi nanti kalau kamu pintar bahasa Inggris, siap umpamanya dijadikan menteri luar negeri. Are you ready to become Minister of Foreign? Yes, I am ready for it. Nah ini jadi anak-anak silahkan. Kalau nanti anak-anak di TV, melihat TV di rumah, lihat berita-berita yang baik, jangan hanya hiburan, nyanyi-nyanyi, kemudian apa itu drama-drama yang porno-porno, nggak usah dilihat. Lihat, dengarkan berita-berita yang baik. Lebih-lebih kalau ada pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, ngaji.
kuliah subuh, pengajian-pengajian dari para ulama, itu dengarkan. Pengajian-pengajian itu. Kalau dengar berita juga berita-berita yang benar. Nah, ini anak-anak nanti ya boleh bermain HP, tapi juga harus tahu, jangan sampai ikut-ikutan. Kalau sudah waktunya sholat, ya sholat. Waktunya tidur jangan sampai tidak tidur sampai tidak sholat subuh, jangan sampai. Ya, ini. Nah, di HP itu juga banyak apa-apa, yang baik banyak, yang jelek juga banyak. Al-Quran itu juga banyak, itu orang-orang itu saya lihat di masjid itu buka HP itu orang-orang dewasa itu, tetapi ternyata apa, baca Al-Quran lewat HP. Nah, ini banyak orang-orang korek-korek itu yang tidak bawa Quran begitu, tapi bawa HP karena cukup lewat HP. Nah, ini cari sesuatu itu yang baik, jangan sampai kamu tergoda, jangan sampai kalah oleh keburukan-keburukan yang ada pada HP umpamanya. Tapi yang baik-baik silahkan, baik saja. Ini yang saya sampaikan, sudah hampir jam 9, sudah 1 jam saya tadi jam 8 kurang juga. Jadi mungkin ini yang akhir dari nasihat saya. Entah besok kalau hari Jumat saya ngimami tarawih di sini malam Jumat besok, mungkin besok pagi juga mungkin sedikit saja saya sekedar masih memberikan kuliah subuh meskipun hanya sedikit. Ini yang perlu didengarkan dengan baik-baik, dilaksanakan oleh setiap anak supaya benar-benar hidupmu bermanfaat, menjadi orang yang soleh-solihah betul, alim-alimah, nafi'-nafi'ah, najih-najihah, mutaqaddimah. Hayya binanat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin, fala tada' dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan ya laka ridwan illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan hasanan najihan nafi'an mutaqaddiman li'ala'i kalimatik. Allahumma ij'al li hadzal ma'had auladan wa banatin mutakharrijina mutakharrijat salihin wa salihat alimin wa alimat nafi'in wa nafi'at najihin wa najihat mutaqaddimin wa mutaqaddimat li'ala'i kalimatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik.